setan tadi mengambil cincin itu, kemudian membuangnya ke laut, dan ketika itu pula seekor ikan menelannya. Saat itu Nabi Sulaiman sudah terlantar dan bekerja di tepi pantai dengan menerima upah. Lalu datanglah seorang laki-laki membeli ikan, yang mana dari salah satu ikan itu terdapat ikan yang menelan cincin tersebut. Si pembeli tadi itu pun memanggil Nabi Sulaiman dan berkata, "Tolong bawakan ikanku ini." Kemudian mereka berangkat menuju rumah si pembeli ikan tadi. Ketika mereka sampai di depan rumah si pembeli ikan, dia memberikan ikan yang di dalam perutnya terdapat cincin Nabi Sulaiman. Wahai kaum muslimin yang beriman, simak terus ya videonya sampai akhir agar kita semua tidak salah faham. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para ulama amat meyakini enggan menerima pendapat ini. Mereka berkata, kisah ini salah satu dari kebatilan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Para setan tidak mungkin berbuat perbuatan-perbuatan seperti ini. Allah melindungi hamba-hambanya dari setan-setan itu, hingga orang-orang Yahudi itu sendiri yang merubah hukum-hukum yang sebenarnya dan berusaha untuk mencoreng nama baik istri-istri para nabi. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku." Lalu ia mengusap-ngusap kaki dan lehernya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Di sini akan kami jelaskan apa-apa yang diceritakan orang-orang yang bodoh dari ahli kitab dan kelompok zindik yang kaum muslimin menukilkannya dari mereka ke dalam buku-buku tafsir. Maka sejarah mereka menjadi hitam, sedang mereka sebenarnya tidak mengetahui dan tidak membutuhkannya. At-Tabari menyebutkan yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa setan telah mengeluarkan seekor kuda sehingga berdiri dengan 3 kaki dan 1 kaki lagi diangkat hingga sisi yang lain bisa tertanam ke tanah, diberikan kepada Nabi Sulaiman dari padang rumput yang luas di lautan. Ditambahkannya kuda, baghal dan keledai yang berdiri dengan 3 kakinya dan 1 kakinya lagi diangkat hingga sisi yang lain bisa tertanam ke tanah. Mujahid menambahkan, jumlah kudanya sebanyak 20 kuda yang memiliki sayap. Para ulama telah membantah dan mengetahui kisah ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menetapkan jumlah kuda tersebut serta sifat-sifatnya? Dan bagaimana pula setan dapat mengeluarkan kuda-kuda itu untuk Nabi Sulaiman dari dasar lautan? Apakah dengan begitu mudahnya setan menipu salah satu nabi Allah dengan tipu daya dan mimpi buruk ini, sementara setan tidak mampu menguasai Nabi Sulaiman? Para ulama menyatakan bahwa riwayat ini dibuat oleh pimpinan pembuat hadits palsu, yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.
Dalam tafsir Al-Jalalain, tepatnya pada catatan pinggir Al-Quran dikatakan, Fatanna Sulaiman, artinya kami telah menguji dan menyiksanya. Jasad, artinya tidak memiliki roh dan kekuatan. Ada yang mengatakan setan ditakdirkan Allah untuk menduduki kursi kerajaan Sulaiman dan melaksanakan tugasnya sebagai raja dalam masa pengujian Sulaiman. Adapun setan tersebut bernama Syakhr, cincin Nabi Sulaiman, dan ujian terhadap Nabi Sulaiman telah dipaparkan dengan riwayat yang sampai kepada kejahatan yang sangat serius karena sampai menimpa kepada Nabi Allah Sulaiman. Ats-Tabari menyebutkan 2990 dari As-Suddi dan As-Suyuthi menyebutkan dalam Ad-Dur Al-Mansur 7/1799 sampai 1890 dengan sanad yang sama dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, dikisahkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman hendak buang hajat, maka dia memberikan cincinnya kepada Al-Jaradah, salah satu istri yang sangat dicintainya di antara istri-istri yang lain. Selang beberapa saat, lalu datanglah setan dalam wujud Nabi Sulaiman dan berkata kepada Al-Jaradah, berikan cincin itu kepadaku, maka dia pun memberikan cincin tersebut kepadanya. Ketika setan tersebut memakai cincin Nabi Sulaiman, maka tunduklah kepadanya jin, manusia, dan para setan lainnya. Tatkala Nabi Sulaiman keluar, lalu dia berkata, berikan cincinku kepadaku. Dia menjawab, aku sudah memberikannya kepadamu. Nabi Sulaiman berkata, akulah Sulaiman. Dia istrinya menjawab, engkau bohong, engkau bukan Sulaiman. Maka setiap dia mengatakan bahwa dia adalah Sulaiman, orang-orang menyangka bahwa dia telah berbohong sehingga anak-anak melemparinya dengan batu. Lalu Nabi Sulaiman menyadari bahwa ini merupakan ujian dari Allah. Kemudian setan menjadi penggantinya dan memutuskan perselisihan di antara manusia. Ketika Allah berkehendak mengembalikan kerajaan tersebut kepada Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam hati manusia agar tidak percaya kepada setan itu. Lalu mereka mendatangi istri-istri Sulaiman dan berkata, apakah ada perbuatan Sulaiman yang aneh? Istri-istrinya menjawab, ada. Dia mendatangi kami ketika kami dalam keadaan haid, sedang dia tidak pernah berbuat demikian sebelumnya kepada kami. Setelah setan melihat ada gerak-gerik dia akan disingkirkan, maka dia menduga bahwa nasibnya sudah berakhir dan mereka menulis tulisan yang berbau sihir dan tipu daya yang kemudian mereka tanam di bawah kursi Nabi Sulaiman. Hal ini mereka sebarkan kepada manusia, lalu mereka ambil dan mereka bacakan kepada khalayak ramai, dan mereka berkata, dengan inilah Sulaiman menjadi orang terkenal dan menundukkan manusia. Maka orang-orang mengkafirkan Sulaiman dan mereka terus dalam kekufuran. Setan tadi mengambil cincin itu, kemudian membuangnya ke laut, dan ketika itu pula seekor ikan menelannya. Saat itu Nabi Sulaiman sudah terlantar dan bekerja di tepi pantai dengan menerima upah. Lalu datanglah seorang laki-laki membeli ikan, yang mana dari salah satu ikan itu terdapat ikan yang menelan cincin tersebut. Si pembeli tadi itu pun memanggil Nabi Sulaiman dan berkata, tolong bawakan ikanku ini. Kemudian mereka berangkat menuju rumah si pembeli ikan tadi. Ketika mereka sampai di depan rumah si pembeli ikan, dia memberikan ikan yang di dalam perutnya terdapat cincin Nabi Sulaiman, dan Sulaiman pun mengambil ikan tersebut. Kemudian membelah perutnya dan terlihatlah cincin itu dalam perut ikan itu. Nabi Sulaiman pun mengambil dan mengenakan cincinnya kembali. Setelah dipakainya, tunduklah seluruh manusia, jin dan para setan kepadanya, dan dia kembali kepada posisi sebelumnya.
sedangkan setan lari hingga sampai kepada salah satu pulau di lautan. Nabi Sulaiman mengutus prajuritnya untuk menjemput si setan, namun setan kuat sehingga mereka tidak mampu membawanya kembali. Hingga pada suatu hari setan tertidur dan mereka mendatanginya dan melobangi bangunan yang terbuat dari timah. Tiba-tiba setan terbangun dan dia pun tertangkap. Setan itu tidak ditempatkan dalam satu tempat saja, namun diperangkap dengan perangkap yang terbuat dari timah. Mereka menangkap dan mengikatnya, kemudian membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman. Sulaiman memerintahkan agar batu marmer dilobangi dan kemudian si setan dimasukkan ke dalamnya, lalu diikat dengan besi tembaga dan dibuang ke laut. Inilah maksud dari firman Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian Az-Zamakhsyari meriwayatkan yang lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Dia berkata, sesungguhnya Sulaiman ketika bertemu dengan putri Syaidun yang bernama Jaradah, dia tertarik padanya dan menawarkan kepadanya agar beriman kepada Allah. Namun Jaradah enggan dan Sulaiman pun menakutinya, hingga Jaradah berkata kepada Sulaiman, "Bunuhlah aku, niscaya aku tidak akan beriman." Tetapi Sulaiman tetap menikahinya sedang Jaradah masih seorang musyrikah. Jaradah menyembah berhala yang terbuat dari yakut selama 40 hari dengan sembunyi-sembunyi dari Sulaiman hingga akhirnya dia beriman. Maka Sulaiman diberi ujian dengan dihilangkannya kerajaan darinya selama 40 hari juga. Ka'bul Akhbar menyebutkan bahwa ketika Sulaiman menzalimi seekor kuda dengan membunuhnya, maka disirnakan kerajaan darinya. Al-Qurtubi menyebutkannya juga. Al-Hasan Al-Bashri menyebutkan seperti yang disebutkan dalam tafsirnya, bahwa Sulaiman mendatangi sebagian istrinya dalam keadaan haid atau tidak dalam keadaan haid. Pendapat ini sangat jauh dari kebenaran. Beginilah beberapa tanggapan para ulama terhadap kebohongan-kebohongan ini. Al-Qadhi Iyad berkata dalam bukunya Asy-Syifa, ara-ara yang dinukilkan dari ahli kitab tentang setan dalam mempengaruhi Sulaiman, semuanya tidak ada yang syahih. Begitu juga halnya dengan penguasaannya terhadap kerajaan Sulaiman dan kepemimpinannya yang zalim kepada bangsanya dalam memutuskan perkara. Karena setan tidak mungkin menguasai permasalahan seperti ini. Para nabi jelas terpelihara dari hal-hal seperti yang mereka ceritakan. Ibnu Katsir juga berkata dalam tafsirnya, semua ini adalah Israiliyat. Kemudian menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Abbas, dan menurutnya, riwayatnya disandarkan kepada Ibnu Abbas cukup kuat, tetapi nyatanya Ibnu Abbas, jika syahih, diriwayatkan darinya, mengambilnya dari ahli kitab, dan di antara mereka ada yang tidak meyakini akan kenabian Sulaiman. Yang jelas, mereka mendustakannya. Maka dari itu, setelah ini ditemukan banyak kisah-kisah yang mungkar, di antara yang paling mungkar adalah masalah wanita itu. Adapun Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib telah sangat bijak menyebutkan kisah-kisah batil ini dan membantahnya dengan 4 bantahan, yaitu: pertama, ujian yang ditimpakan kepada Sulaiman adalah dia seorang bapak yang memiliki anak. Maka berkatalah para setan, jika anaknya hidup niscaya akan menguasai kita seperti bapaknya, tidak ada jalan kita kecuali membunuhnya. Hal ini diketahui bapaknya Sulaiman yang memelihara anaknya di awan. Suatu ketika dia disibukkan dengan urusannya, tiba-tiba dia menemukan anaknya tergeletak mati di atas kursinya. Sulaiman menyadari kesalahannya, bahwa dia tidak bertawakal tentang hal ini kepada Allah, dan dia pun mohon ampunan dan bertaubat kepada Tuhannya. Kedua,
Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sulaiman berkata, "Aku akan menggilir 70 istriku malam ini, dan tiap-tiap mereka akan melahirkan seorang kesatria untuk berperang di jalan Allah." Sulaiman tidak mengatakan, "Insya Allah." Maka dia pun menggilir 100 istrinya, dan tidak ada di antara mereka yang melahirkan kecuali satu istri yang melahirkan seorang anak setengah manusia. Rasulullah melanjutkan bersabda, "Seandainya saja Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya tiap-tiap istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan siap berjihad di jalan Allah." Ketiga, Allah telah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, yaitu dengan penyakit yang sangat berat yang ditimpakan Allah kepadanya hingga karena amat sakitnya seolah-olah tubuh Sulaiman tanpa roh. Dan firman-Nya, kemudian ia bertaubat." Artinya sehat kembali seperti sedia kala. Keempat, sesungguhnya Allah mengujinya dengan merasa ketakutan atau ditimpakan ujian dari sisi lain. Dikarenakan kekuatan rasa takut itu, tubuhnya lunglai seperti tubuh yang lemah yang tergeletak di atas kursinya. Kemudian Allah menghilangkan rasa takut itu darinya dan mengembalikannya seperti sedia kala dengan kekuatan dan hati yang mulia. Inilah yang dikatakan para ulama yang telah meneliti keabsahan riwayat-riwayat tentang Sulaiman. Dan kita membenarkan pendapat ini juga seperti pendapat Ar-Razi untuk menegakkan dalil-dalil yang benar demi menjaga para nabi dari kesesatan yang diprakarsai musuh-musuh iman untuk menghina mereka. Di samping itu ditambah lagi alasan lain yang dikatakan oleh para ulama yang meneliti tentang kebenaran riwayat-riwayat tentang para nabi seperti Al-Alusi dan Asy-Syanqithi. Inilah yang disepakati dan kita yakini untuk menjaga nama baik para nabi beserta keluarganya dan juga para pengikut-pengikut yang hidup di zamannya. Subhanallah, wallahu alam. Terima kasih sudah menonton.